Hai, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya, Noella Sisterina. Setelah di video sebelumnya dijelaskan cara pengoperasian software PKRMS, selanjutnya akan diperkenalkan cara survei PKRMS di lapangan. Di dalam PKRMS, terdapat survei data reference point atau DRP, survei inventarisasi jalan, survei kondisi jalan, survei lalu lintas, survei jembatan, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah. Sebelum survei, buat perencanaan terlebih dahulu. Pertama, waktu pelaksanaan survei tidak boleh di musim hujan atau malam hari. Kedua, hitung kebutuhan biaya untuk pelaksanaan survei, termasuk berapa lama survei akan berlangsung, jumlah peserta survei, dan kebutuhan logistik lain selama survei berlangsung. Ketiga, susun bagi tugas tim survei sebagai berikut. 1 surveyor perkerasan, 2 surveyor non-perkerasan, dan 1 surveyor struktur. Sebelum memulai survei, pastikan surveyor membawa surat tugas dari instansi terkait dan memperhatikan aspek keselamatan kerja selama survei, termasuk menginformasikan kegiatan survei kepada instansi setempat yang berwenang, memperhatikan aspek keselamatan kerja, di antaranya sehat jasmani dan rohani, selalu memakai alat pelindung diri atau APD seperti safety vest dan sepatu. Memakai topi sebagai pelindung dari cuaca dan terik matahari. Memasang stiker bertuliskan sedang survei jalan untuk mengantisipasi bahaya tabrakan atau kendaraan yang melintas kencang. Menyiapkan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dan obat-obatan. Perangkat-perangkat survei yang wajib disiapkan sebelum memulai survei adalah sebagai berikut. Kendaraan roda 4 untuk keperluan survei yang digunakan oleh para surveyor. Meteran berfungsi untuk mengukur besarnya kerusakan jalan jika ditemukan kerusakan pada saat survei, mengukur lebar jalan, mengukur lebar bahu jalan, dan lainnya. GPS digunakan selain untuk odometer atau alat pengukur jarak, juga sebagai alat untuk merekam data senter line jalan, marking posisi suatu titik, pencatat waktu tempuh. Kamera Blackfoot berfungsi sebagai alat merekam jalan untuk merekam jalan selama perjalanan survei. Laptop atau tablet yang sudah berisi program Microsoft Access dan PKRMS, dan formulir survei yang sudah diekspor sebelumnya, atau formulir survei untuk mencatat data secara manual. Selanjutnya, kita perlu memasang peralatan pada kendaraan survei agar mendapatkan kualitas gambar dan informasi dengan optimal. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Memasang kamera Blackfoot. 2. Memasang GPS dan antena. Kamera Blackfoot mengarah ke jalan dan harus tetap menyala dan merekam perjalanan survei.
pula kamera belakang pada kamera BlackView ini, yang berfungsi untuk merekam station pada tripmeter atau odometer pada GPS. Selanjutnya, GPS navigasi tipe handheld yang dilengkapi dengan antena penguat signal. Berikut cara mengatur sistem di perangkat ini. Untuk pengaturan format posisi untuk mengatur sistem koordinat geografis, buka main menu, pilih setup, pilih position format. Jika sudah selesai, tekan enter. Untuk pengaturan format tracks, untuk merekam hasil tracking yang akurat, buka main menu, pilih setup, kemudian pilih tracks, lalu pilih distance untuk record method. Kemudian pilih 0,00 km untuk recording interval. Dan jika sudah selesai, tekan enter. Selanjutnya, pengaturan unit untuk satuan ukuran. Buka main menu, pilih setup, pilih units. Selanjutnya, pilih metric untuk distance and speed. Lalu pilih meter untuk elevation. Terakhir, pilih meter untuk depth. Sekarang saatnya kita mulai survei inventarisasi. Tujuan dari survei inventarisasi adalah mencatat data elemen fisik pada ruang milik jalan atau rumija. Data yang dicatat pada formulir yang telah tersedia adalah sebagai berikut. Nomor ruas jalan sesuai data ruas jalan yang telah diidentifikasi pada tahap import data ruas jalan atau link list import dari data DD1. Tipe dan lebar perkerasan. Tipe dan lebar bahu jalan. Lebar ruang milik jalan atau rumija. Tipe dan lebar saluran. Tipe medan jalan. Tipe tata guna lahan pada sisi kiri dan kanan ruas jalan. Panjang segmen. DRP awal segmen ditandai dengan marking posisi dengan GPS.
IRP akhir segmen ditandai dengan marking posisi dengan GPS dan tanggal survei. Informasi lebih lanjut mengenai survei inventarisasi dapat dibaca pada modul 2 survei pengumpulan data untuk PKRMS. Selanjutnya, tim akan melakukan survei kondisi untuk mengidentifikasi dan mencatat data kerusakan pada perkerasan seperti badan jalan dan non-perkerasan seperti bahu jalan, saluran, lereng, dan perlengkapan jalan. Penilaian survei kondisi termasuk kondisi di dalam dan di luar, non-perkerasan dan perlengkapan jalan, dan aspek keselamatan yang bisa berdampak berbeda pada perempuan dan penyandang disabilitas. Survei kondisi jalan dibagi berdasarkan 3 tipe jalan, yaitu survei kondisi pada jalan aspal, survei kondisi pada jalan non-aspal, dan survei kondisi pada jalan beton. Untuk informasi lengkap, jenis kondisi jalan berdasarkan tipenya dapat dibaca modul 2 survei pengumpulan data untuk PKRMS. Selanjutnya, langkah-langkah survei lalu lintas mobil pengamat bergerak atau Moving Car Observer.
Perlu diingat, sebelum memulai survei, kita harus setting GPS yang akan digunakan. Lebih lengkapnya, simak tutorial berikut ini. Survei lalu lintas mobil pengamat bergerak atau Moving Car Observer ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah lalu lintas harian secara cepat yang mewakili jumlah lalu lintas tahunan rata-rata atau Average Annual Daily Traffic atau AADT. Data tersebut dapat dipakai untuk mengukur tingkat kebutuhan dan prioritas pada manajemen aset jalan. Berikut mekanisme kegiatan survei lalu lintas di dalam kendaraan sambil berjalan. Pertama, jalankan mobil ke titik awal ruas jalan, kemudian aktifkan tracking GPS. Kedua, lakukan perhitungan lalu lintas dengan menjumlahkan jumlah kendaraan berjalan berlawanan arah, jumlah kendaraan yang terparkir di sisi kiri dan kanan jalan, jumlah kendaraan yang terdahului oleh mobil survei. Jika terdapat kendaraan yang mendahului mobil survei, maka jumlah kendaraan yang sudah tertulis harus dikurangi dengan jumlah kendaraan yang mendahului mobil survei tersebut. Ketiga, lakukan perhitungan lalu lintas sampai akhir ruas jalan. Keempat, catat waktu yang ditempuh dari awal hingga akhir ruas. Semua hal ini dilakukan dengan menggunakan tablet PKRMS. Setelah semua rangkaian survei dilaksanakan, selanjutnya kita akan membahas manajemen data untuk mengelola informasi dari survei lapangan. Siapkan hasil survei lapangan Anda, dan kita akan simak di video tutorial berikutnya.